Hai semuanya, masih bareng gue Swanzon. Ini tumben-tumbenan nih Samsung ya. Samsung ngeluarin HP entry level harga 1 jutaan, tapi kameranya ini tuh sudah bisa merekam di kualitas 1080 pixel di 60 fps, dan chipsetnya juga ini udah lumayan ya, menggunakan MediaTek Helio G85. Makin penasaran aja ya. Kira-kira apa aja nih yang menarik dari Samsung Galaxy A05 ini? Langsung aja, mari kita bahas. Baik, ini adalah tampilan dari boxnya Galaxy A05, dan di depannya kita bisa tahu ya langsung nih gimana tampilan dari Galaxy A05 ini. Ini adalah smartphone entry levelnya dari Samsung. Dan yang gue punya ini, nih bisa dilihat, ini berwarna black atau hitam, dan untuk RAM-nya ini tuh 6 GB dan storage-nya itu di 128 GB. Ini adalah varian tertinggi untuk Galaxy A05. Nah, di video ini gue akan bahas beberapa hal penting ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai slot SIM card-nya. Kita nanti bakalan cek ya, hybrid ataukah dedicated. Kemudian kita juga bakalan tes speakernya, kita bakalan cek NFC-nya juga, fingerprint-nya juga, face unlock, Antutu, Geekbench, sensor box, cek kualitas Netflix-nya juga, tes kameranya, dan sampai akhirnya kita bakalan tes gaming untuk bermain Mobile Legends ataupun bermain PUBG. Oke, baik, sekarang mari kita buka aja nih langsung ya. Untuk paket pembeliannya ada apa aja. Yang pertama tentu kita lihat nih. Nah, ini langsung kita dapat kabel chargernya C to C ya. Type C to Type C, dan ini buku panduan serta kartu garansi. Ini lengkap banget ini kartu garansinya ya. Dari mulai Padang, Jayapura, Bekasi, Bogor, ini ada semuanya. Oke. Kemudian ini adalah smartphone-nya. Dan kita juga dapat stiker emailnya di sini nih. Oke, nempel nih, nggak bisa dibuka. Oh, bisa ternyata. Dan ini ada SIM ejectornya. Nah, ini adalah Samsung Galaxy A05. Untuk selling point-nya di sini ada Infinity U display, ada dual kamera, dan ada baterainya nih 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt. Mari kita buka. Ini warna hitam ya. Harusnya kita dapatnya ini nih. Yang warna ini ya, yang warna light green itu loh. Cakep kayaknya nih. Ini warna hitam cocok banget nih buat kalian yang emang netral. Sebenarnya gue sih kalau soal warna nggak begitu ngaruh juga ya. hanya salut sebentar gitu, karena selebihnya ya gue tuh pasti pakein casing gitu kan. Nah, ini adalah HP-nya, dan sekarang mari kita setup terlebih dahulu. Baik, ini adalah Samsung Galaxy A05. Jadi sekali lagi gue ulangi lagi ya. Untuk varian warnanya ini tuh ada 3, ada black, ada silver, dan ada light green. Jadi ada varian RAM 4GB, 64GB, harganya itu 1,499 juta. Ada juga 4128GB di 1,699 juta. Dan untuk varian yang paling tingginya ini, yang gue punya, 6128GB, harganya itu di 1,899 juta. Itu ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini adalah tampilannya seperti ini, dagunya itu agak lebar ya, aduh. Tapi ya balik lagi ya, ini adalah handphone 1 jutaannya Samsung nih ya. Untuk belakangnya ini ada pola bergaris-garis yang sangat unik. Oke, tapi gue pasti langsung beli casingnya. Nah, mari kita lihat ya untuk form faktornya. Di bagian kanannya itu ada tombol power nih, power dan volume rocker yang cukup kliki ya. Kemudian di sini ada lubang mikrofon, kelihatan nih ada lubang mikrofon. Kemudian di sini ada SIM tray-nya ya. Oke, kemudian di sini ada port jack audio. Kemudian di sini ada lubang mikrofon, port USB Type C, dan ini ada lubang speaker. Dan ini speakernya mono ya. Jelas ini mono, belum stereo. Sekarang mari kita coba cek terlebih dahulu untuk SIM tray-nya. Nah, ternyata menarik ya, untuk slotnya ini tuh ternyata ini tuh dedicated. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan bareng micro SD up to 1 TB. Oke, gua kira ini hybrid, tapi ternyata ini dedicated. Mantep ya, gua suka yang kayak gini nih. Kemudian kita coba untuk speakernya ya, kita bakalan coba tes untuk speakernya.
Jadi walaupun misalnya kalian mendengarkannya itu langsung dari smartphone ataupun laptop ya, tapi perlu diingat ini hanyalah gambaran aja, oke? Ini hanyalah gambaran. Kenapa? Karena pastikan dari proses ini itu kan mengalami proses juga gitu ya. Dari HP ini masuk ke mikrofon, masuk ke kamera, kemudian diproses lagi di editing. Jadi ya suaranya memang tidak begitu apa ya? Maksudnya original ya, bukan original apa ya? Asli ya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kalian pengen mendengarkan kualitas speakernya dengan jelas, memang harus langsung ke kuping kalian gitu ya. Nggak bisa melalui proses yang seperti ini. Tapi ini hanya jadi gambaran saja. Oke, nah muncul pertanyaan nih, Bang, layarnya ada anti goresnya nggak sih? Nah ini layarnya kebetulan tidak dilapisi anti gores ya. Biasanya kan suka ada, ini nggak ada anti goresnya. Kemudian ini untuk NFC juga ini nggak ada, ini belum support NFC. Balik lagi ini 1 jutaan Samsung nggak ada NFC. Kemudian gue juga coba nih ngecek ya, ternyata HP ini tuh untuk biometriknya, HP ini tuh tidak ada yang namanya fingerprint scanner. Jadi HP ini tuh hanya ada pattern, kemudian password, swipe, pin, dan hanya ada di face unlock. Nah sekarang gue coba ya face unlocknya ya. Nah ini kan kita kunci. Face unlocknya itu cukup cepat. Mau di kondisi gelap, nggak gelap banget sih. Ya agak-agak redup gitu, udah oke. Apalagi kalau di kondisi cahaya yang terang ini udah sangat cepat. Tuh oke. Dan ini nggak ada fingerprint. Nah untuk secara genggaman, menurut gue ini tuh cukup berasa bulky-nya ya. Cukup berasa bulky, walaupun nggak begitu berat sebenarnya ya. Ini sepertinya kurang dari 200 gram, tapi ini memang agak bulky dan agak lebar juga. Ini cocok banget sih buat kalian yang memang hobi nonton ataupun hobi main game. Menurut gue ini udah sangat oke. Nah, sekarang mari kita bahas untuk layarnya nih. Nah, jadi layarnya ini tuh menggunakan Infinity U display 6,7 inci. Ini beresolusi HD+ ya, menggunakan panel PLS ya. IPS lah ya gitu ya, 720 x 1600. Sementara nih untuk speknya, jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G85 ya, 6GB RAM-nya dan bisa juga ditambahkan 6 6GB virtual ya atau RAM plus kalau di Samsung sebutannya, up to 6GB nih. Jadi 6 tambah 6 12GB ya. Kemudian storage-nya itu 128GB, baterainya 5000 mAh dan ini sudah bisa menggunakan fast charging 25 watt, menggunakan Android 13 dan menggunakan One UI Core 5.1. Ya nggak apa-apa sih ada core-nya juga, tapi ini adalah One UI. Nah, sekarang mari kita cek dulu nih untuk performa dari HP ini. Jadi pas gua tes, jadi HP ini tuh menggunakan Antutu ya, mendapatkan skor di 241 ribuan poin. Jadi untuk harga 1 jutaan, menurut gue ini untuk aktivitas harian, chatting, nonton, sesekali main game, ini udah sangat cukup ya, udah sangat mumpuni. Kemudian untuk Geekbench-nya juga skornya segini ya, single core-nya 416 poin, multi core-nya di 1286 poin. Nah, sementara nih buat kalian nih yang hobi nonton Netflix ya, nah ini menariknya, ternyata dia tuh sudah bersertifikat L1 ya, yang artinya dia bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Nah, yang gue sayangkan ini sensornya ternyata banyak banget yang dipangkas. Bayangin loh, ini nggak ada sensor orientasi, kemudian nggak ada juga sensor giroskop, sensor magnet juga nggak ada. Biasanya kan di sebuah smartphone tuh nggak ada tuh sensor suhu sama sensor tekanan, tapi ini giroskop aja, virtual aja ini nggak ada. Muncul pertanyaan bagaimana untuk baterainya. Nah ternyata udah gue coba nih menggunakan tes sintetis ya, menggunakan PCMark. Baterainya ini tuh awet, bisa sampai 23 jam 26 menit. Ini sangat menarik banget. Sekarang mari kita coba untuk bermain game. Baik, game pertama sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Dan untuk settingannya ini coba kita lihat ya, mana grafisnya ini tuh bisa di grafis ini tuh ultra dengan frame rate-nya ini tuh high. Nah ini layarnya enak banget nih, ini layarnya enak banget di genggaman jari gua, maksudnya di sentuhan jari ini ya, tuh itu enak banget. Ngegerakin hero-nya juga ini sangat nyaman. Coba kita lihat petanya, oke aman ya. Asalkan sinyal, nih ini, nah ini kayak tadi itu kayaknya sinyal nih. Asalkan sinyalnya kencang, kalau menurut gua ini udah sangat oke. Waduh, kalah nih.
Malum ya, gue tuh nggak jago main game dan gue nggak ngerti game Mobile Legends. Cuman secara awam gue bakal ngasih experience ke kalian. Ya beginilah kalau bermain game Mobile Legends menggunakan Galaxy A05. Overall dengan settingan mentok ya, settingan maksimalnya ini udah berjalan dengan sangat baik. Grafisnya sangat nyaman dilihat dan respon layarnya juga menurut gue ini udah sangat cepat, udah enak banget, udah sensitif. Tuh enak banget nih. Tuh kan. Wih, kok ada dia mulu ya? Ini dari mana ya? Gak ngerti gue. Kalah lagi. Oke, sekarang mari kita coba untuk game PUBG. Sekarang kita coba untuk bermain game PUBG. Kita set dulu ya settingannya nih. Nah, biasanya gue suka set di Smooth Ultra, tapi kita juga bisa set di High dan HD ya. Kita set di Smooth Ultra, mentokin aja. Oke, ini HP 1 jutaannya Samsung. Wih, oke, lancar juga nih, enak. Asli sih kalau untuk layarnya, jujur gue suka banget. Karena ini enak banget. Oke, agak nge-lag dikit ya. Mungkin ini jaringannya deh kayaknya deh. Cover me. Oke. Di mana ini? Kayak ada nembak di mana ini? Udah, di bom. By the way, sekali lagi gue nggak jago main game ya. Kita ya impresi pertama gue aja nih sebagai orang awam yang nggak jago main game. Mungkin buat teman-teman yang udah jago beda lagi urusannya ya. Oke. Hup. Kita lari. Sip. Oh, ini emang agak sedikit nge-lag ya. Agak sedikit apa enggak smooth banget gitu. Gua ngerasanya agak cukup nge-lag dikit ya. Cuma nggak tahu jaringan, nggak tahu apa memang HP-nya ya. Aduh, kalah lagi. Nah, kita nggak bisa menggunakan yang namanya giroskop ya, karena HP ini tuh nggak ada sensor giroskopnya. Cuman untuk soundnya menurut gue udah cukup oke ya. Untuk di harga 1 jutaan, speakernya kalah. Oke, dari tadi main game Mobile Legends sebentar dan main PUBG sebentar, ini udah cukup berasa nih. By the way, sorry ini tangan gue basah. Udah cukup berasa agak anget di bagian dekat kamera sininya. Kemudian bagaimana untuk kameranya nih? Jadi kamera HP ini tuh punya 2 buah kamera belakang ya, yang beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor untuk foto bokehnya. Dan kameranya ini tuh bisa ngezoom sampai 10 kali zoom. Sementara nih untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat nih untuk pengaturan kameranya nih, ini pengaturan kameranya seperti ini ya. Nih, ini adalah kameranya, kamera utamanya. Dan kalau misalnya kalian pengen ke 50 megapikselnya, kita tinggal pilih di sini ya, tuh. 3:4 50 megapiksel, tapi kalau misalnya pengen yang biasanya ini normalnya ini bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Nah, ini yang menariknya, jadi perekaman video harga 1 jutaan ini di Samsung sudah bisa Full HD di 60 frame per second. Cuman untuk kamera depannya masih di Full HD di 30 frame per second. Untuk fiturnya banyak juga ya, ada mode Pro, ada panorama, ada food juga, ada night, ada slow motion, dan ada juga hyperlapse. Gitu. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Samsung Galaxy A05.
Oke. Sementara nih untuk kamera depan bisa di kualitas 1080 bisa di 30 frame per second. Ini sebenarnya kita lagi hujan nih, gerimis. Nah kalau jauh segini nih, tapi cuma ke gerimis ini. Ini 1080 bisa di 30 frame per second. Oke. Ketemulah di masjid. Oke, kita perjalanan ke masjid. Ini kualitas di 1080 bisa di 60 frame per second Galaxy A05. Kita coba zoom ya. Oke, ini 2 kali zoom bisa sampai mentok di berapa kali? 10 kali zoom. Oke. Oke. Ini sudah support di 60 frame per second. Oke. Fokusnya ya lumayan lah ya. Tuh. Cukup cepat ya perpindahannya. Oke. Baru juga dibilang cepat nih. Udah susah lagi nih fokusnya. Nah. Oke. Baik, kesimpulannya. Oke, menurut gua nih ya, di harga 1,8 jutaan ini ya, untuk varian yang paling tertinggi, menurut gua ini tuh sangat menarik ya. Kenapa? Karena ya jelas ini tuh adalah HP Samsung kan. Kemudian HP ini tuh sudah menggunakan One UI yang menurut gue ini udah enak banget. One UI itu udah enak banget ya. Kemudian HP ini tuh bisa merekam video di 1080 pixel di 60 frame per second untuk kamera belakangnya. Dan yang jelasnya ini ya, jadi HP ini tuh pasti mendapatkan update 4 tahun nih. Jadi jelas ketika kalian beli HP ini, kalian setidaknya udah awet gitu. Ini gua bakal pakai HP-nya itu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, Bang, apa Bang kurangnya, Bang? Atau mungkin yang bisa dikompromiin atau enggak yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dari Galaxy A05 ini menurut gua jelas yang pertama nih, lihat nih. Cepat kotor. Ternyata ininya cepat kotor, apalagi buat tangan-tangan yang kayak gue yang cepat basah. Ini tuh cepat kotor. Kemudian nggak ada chargernya juga ya. Dan kalau misalnya HP ini tuh agak berasa panas dikit gitu ya, ini tiba-tiba langsung agak lemot nih dari apa yang gua rasakan menggunakan unit ini gitu ya. Tapi overall nggak ada masalah berlebih sih. Ya hanya itu aja. Yang jelas ya, kalau misalnya HP 1 jutaan, gua saranin kalian jangan install banyak-banyak aplikasi. Oke, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung aja DM gue di @rizwanzon. Oke, gue pamit dan bye bye.